Dihina, saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Kasih lihat gitu Mas sedikit. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh Aduh, netizen. Begitu terhinanya ya teman-teman Pak Mulyono di mata masyarakat Indonesia ataupun di mata kalangan para netizen Indonesia ya teman-teman. Karena sampai saat ini, sampai detik ini Pak Mulyono ini masih menjadi bahan tertawaan rakyatnya sendiri. Mungkin ini adalah karma untuk pemimpin yang zalim ya teman-teman. Karena selama menjadi presiden, Pak Mulyono ini selalu bermain-main dengan rakyatnya sendiri. Dan hanya Pak Mulyono ini ya teman-teman satu-satunya mantan presiden walaupun sudah pensiun dari masa jabatannya oleh netizen ataupun oleh rakyat masih dijadikan bahan tertawan ataupun masih dijadikan bahan parodi ya teman-teman. Mungkin ini adalah karma untuk pemimpin yang zalim. Nah oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Oke, siapa Pak? Nanti biar disiapkan oleh kuasa hukum. Tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Saya sampaikan bahwa tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Jadi sudah sangat jelas, kemarin di UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas. Dan yang ketiga, saya mempertimbangkan, karena ini sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik, saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. ya sebetulnya ya ini betul-betul sebetulnya, dan ini bolak-balik saya sampaikan, ini betul-betul sebetulnya. Jadi betul-betul yang sebetulnya. Nah, betul. Itu betul. Betul. IR Soekarno dibuatkan patung untuk mengenang karena beliau adalah Bapak Proklamator. B.J. Habibie dibuatkan patung untuk mengenang karena beliau telah memberikan ilmu pengetahuan dan inovasi. Sementara Pak Jokowi dibuatkan patung, apanya yang harus dikenang? Hutang membengkak, koruptor merajalela, ekonomi nyungsep. Jadi apanya yang harus dikenang? Stop seuzon sama Pak Jokowi. Beliau itu orang jujur. Mengenai tudingan ijazah Pak Jokowi palsu, ternyata itu bohong. Karena beliau sendiri yang mengaku datang ke Polda Metro Jaya membawa barang bukti ijazah yang asli, dan sudah diserahkan kepada Kadif Humas. Supaya statement saya ini tidak menjadi fitnah, kita sama-sama dengarkan penjelasan dari Pak Jokowi. Menyerahkan berkas ijazah asli baik yang universitas sama
Jokowi datang menyerahkan ijazah yang asli, bukan seperti apa yang kalian tudingkan selama ini. Supaya lebih terang benerang lagi mengenai barang bukti berupa ijazah asli yang diserahkan Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya, kita sama-sama dengarkan keterangan dari pihak Polda. Polisian juga mengantongi ijazah milik pelapor JW dan pengasahan skripsi milik pelapor. Fotokopi. Tadi saya jelaskan fotokopi. Fotokopi ya. Oke. Aduh, bohong lagi. Katanya bawa ijazah yang asli, ternyata cuma fotokopi. Bagaimana para ternak? Apakah kalian masih tetap membela junjunganmu atas semua keganjilan dan kebohongan yang dia perlihatkan selama ini? Terlebih lagi, berapa hari lalu dia datang ke Polda Metro Jaya mengambil barang bukti berupa ijazah yang sudah dia serahkan. Saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Baris Krim dan sudah saya ambil. Setahu saya, namanya barang bukti yang sudah di tangan penyidik tidak bisa diambil kecuali kasusnya sudah selesai. Nah, kalau Pak Jokowi sendiri mengaku dia datang mengambil barang bukti berupa ijazah yang sudah dia serahkan berapa hari lalu, berarti barang bukti yang sudah dia serahkan ditolak karena yang dibutuhkan yang asli, bukan yang fotokopi. Jauh-jauh datang dari Solo ke Polda Metro Jaya ke Jakarta, bawa barang bukti, dikawal ajudan-ajudan. Ternyata yang dibawa cuma fotokopi. Terus yang aslinya mana? Aduh, kan banyak yang nyerang nih pendukungnya. Baca mantra, we walk the talk, not only talk the talk. Kalau Mulyono ditangkap, siapa yang mau nampung semua ternaknya? Kasih masuk di barak militer. Atau anggaran bansos alihkan buat balai penakaran. Fotokopian yang ada di tangan polisi hari ini itu fotokopian dari dokumen fotokopi. Bisa jadi bukan aslinya yang difotokopi. Ya karena bisa gitu. Kalau kita punya fotokopian, difotokopi lagi bisa. Dan konsep fotokopi itu bisa berkali-kali, ratusan, ribuan, jutaan. Yang penting kalian ada duitnya, bisa. Nah, kalau ini fotokopian, lalu sensitifnya di mana? Di mana sensitifnya sampai kemudian adik ipar harus nganter, dikawal sama ajudan, dikawal sama kuasa hukum? Apa sensitifnya ini fotokopian? Tahu gini kan kurir aja yang kirim pakai paket lah. Kalau cuma fotokopi gitu, kan kita ngiranya ini dokumen asli, makanya ada ipar yang datang dikawal ajudan, wajar gitu. Lah kok ternyata fotokopi. Lagi di rumah anak-anaknya Abah. Ada anaknya Abah nih. Ternyata rumahnya anak-anaknya Abah pendukung gede-gede semua, men. Gila, teman gua sama pendukung gua doang. Kadang ada yang di bawah kolong jembatan, ada yang kagak punya rumah, tiap hari cuma antri bansos doang. Betul juga ya teman-teman, seharusnya Pak Jokowi ini kalau memang memiliki ijazah asli tidak ribet-ribet amat ya teman-teman, tinggal menunjukkan ijazahnya, selesai permasalahan ini, tidak sampai berlarut-larut dan juga tidak sampai harus memenjarakan orang ya teman-teman. Salah satunya yang sudah menjadi korban ijazah palsu yaitu adalah Kusnur dan juga Bang Tri teman-teman, dan sepertinya kemungkinan besar akan ada korban lagi ya teman-teman, tapi tidak tahu juga apakah
nanti apakah nanti bisa terbukti kalau ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, maka bisa jadi Pak Jokowi yang dituntut. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi sudah kong kali kong dengan penegak hukum di negeri ini, ya kemungkinan besar orang-orang yang mengusut kasus ijazah palsu ini akan menjadi korban untuk kesekian kalinya ya teman-teman. Padahal sangat gampang ya teman-teman untuk membuktikan keaslian ijazahnya, yaitu tinggal menunjukkan ijazahnya yang asli 100% ke publik, maka selesai permasalahan ini dan masyarakat dan juga seluruh rakyat Indonesia bisa tidak gaduh lagi tentang ijazah ini ya teman-teman. Dan kembali lagi ke pembahasan tadi yang katanya Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya Pak Jokowi ya teman-teman. Tapi nyatanya dibantah oleh Pak Kasmujo bahwasanya Pak Kasmujo ini bukanlah dosen pembimbing skripsi, melainkan hanya asisten dosen teman-teman. Ternyata para ternak Mulyono ataupun para projo ini selama ini sudah dibohongi ya teman-teman. Tapi walaupun sudah melihat bukti nyata telah dibohongi oleh junjungannya, tapi sepertinya para ternak Mulyono dan juga para projo ini masih taklid buta terhadap junjungannya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.